Oke, selamat siang semua. Di video ini, Bapak akan membahas soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Ya, oke, kita mulai dari nomor eh, pertama ya. Oke, di nomor pertama ini dikatakan bahwa ada dua bilangan. Ya, kita anggap bilangan pertama dan bilangan kedua. Kalau dia dikalikan hasilnya 168. Ya. Kemudian kalau bilangan ini dijumlahkan, hasilnya 19. Oke, dicari berapa selisih dari kedua bilangan tersebut. Ya, oke. Cara ini bisa kamu coba-coba. Soal ini bisa kamu coba-coba cari bilangannya saja sebenarnya. Atau bisa juga kamu pakai aljabar. Ya, tapi mungkin kalau aljabar agak sedikit lebih rumit caranya karena kamu nanti juga akan pakai namanya materi persamaan kuadrat di aljabar. Ya, jadi kita akan coba-coba soal ini karena angkanya juga tidak terlalu besar. Oke, kuncinya adalah perkalian bilangan yang hasilnya 8. Oke, kamu tahu dia bilangan kalau dikalikan satuannya 8 itu 4 dengan 2 ya. Oke, itu 8. Atau 6 dengan 8. Satuannya juga 8 karena 6 kali 8 48. Satuannya 8 ya. Kemudian ada 2 dengan 9. Oke, 2 kali 9 itu 18. Satuannya juga 8. Oke, jadi sekarang kita mau cari dua bilangan yang belakangnya 42, 68 atau 29 yang kalau dijumlah hasilnya adalah 19 ya. Oke, berarti kita bisa mulai dengan eh, berapa itu? 19 itu 8 eh 10 tambah 9 11. Ya, ada cukup banyak ya. Eh, Kalau kita pakai di sini 8, berarti di sebelahnya itu ada 12. Eh, ada berapa ini? 8 itu 11. Oh ya, oh ada 1 kali 8 juga ya. Hasilnya itu 8. Oke. Tapi kalau 11 kita kali 8 itu cuma 88. Jadi bukan 11 dengan 8 ya. Oke, kita coba cari yang lain. Eh, berapa? Eh, ya, ini rupanya ada kesalahan soal ya. Harusnya jumlah keduanya itu adalah 29 ya. Oke, jadi ini harusnya 29. Oke ya, berarti ini ada 29 harusnya ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal cari berapa ditambah berapa yang hasilnya 29. Ya. Oke, oh ini ada beberapa ya. Selain 6 kali 8, 2 kali 9 ada juga 1 kali 8 ya. Itu juga belakangnya 8. Kemudian ada 7 dengan 4. Itu juga 8. Ini 8, ini 28 ya. Satuannya 8. Oke, sehingga kita bisa coba ini. Misalkan kita mau yang ambil yang belakangnya 9, tapi tidak mungkin ketemu 2, karena 29 itu 20 tambah 9. Jadi kita tidak mungkin ambil yang itu. Kemudian kalau kita ambil yang belakangnya 8, berarti kita punya 18 tambah eh, berapa itu 29 kurang 18 itu 11. Oke, tidak mungkin juga ya. Karena dia harus 6 pasangannya supaya 8. Oke, kalau kita ambil yang delapan dengan satu. Oh ya ini bisa ya. 18 dengan 11. Oke, kita coba ya. 18 dengan 11 itu 18 kali 11, 8, 1, 8, 1.
891. Kurangnya, kelebihannya. Jadi 18 kali 11 bukan. Oke, coba kita ambil yang 8 dengan 21. Itu juga hasilnya 29 ya. Oke, berarti kita tinggal 21 kali 8. 8, 8 kali 2, 6. Oh, cocok. Jadi bilangannya adalah bilangan pertama 21, bilangan kedua adalah 8. Ya, kita tinggal selisihkan ya. 21 kurang 8 itu sama dengan eh, berapa itu? 13 ya. Oke, itu jawabannya ya. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Ya, kita disuruh mencari berapa hasil dari penjumlahan di dalam akar ini. Oke. Nah, penjumlahan di dalam akar itu sendiri ya, ini sebenarnya adalah ada kalau di matematika itu kita kenal deret aritmetika. Ya, deret aritmetika. Ya, itu adalah bilangan yang punya pola ditambah atau dikurang bilangan yang sama. Kalau kita lihat ini polanya ditambah 8 ya. Oke, semuanya ditambah-tambah 8 terus. Berarti nanti di sini itu pasti ada 28. Setelahnya pasti ada 36 dan seterusnya sampai 76. Ya. Kenapa dinamakan deret? Karena dia ada penjumlahan. Ya, ini namanya suku ya. Oke, suku-sukunya dijumlahkan. Ada rumusnya. Ya, jadi rumus penjumlahannya sama dengan jumlah sukunya berapa. Dan ini. Satu, dua, tiga, dan seterusnya ada berapa. Dibagi dua, dikali suku pertama, tambah suku terakhir. Ya, A itu adalah suku pertama. Ini adalah suku suku terakhir. Oke. Tapi masalahnya adalah kita belum tahu ada berapa suku di dalam ini. Jadi dari 4 sampai ke 76 itu ada berapa bilangan di dalam. Oke ya. Nah, cara yang pertama tentu saja kamu bisa manual. Kamu data semua bilangannya berapa, kemudian tinggal kamu hitung. Atau cara yang kedua, kamu bisa gunakan rumus ini. N sama dengan suku terakhir. Jadi yang 76 ini dikurang suku pertama 4 dibagi selisihnya berapa. Setiap suku itu ditambah berapa. Kalau dalam hal ini ditambah 8 ya. Oke, hasilnya itu nanti kamu tambah dengan 1. Ya, jadi suku terakhir dikurang suku pertama dibagi selisihnya berapa tambah 1. Ya, itu semua ada simbolnya. Suku terakhir itu adalah UN, suku pertama tadi A, selisihnya antar dua suku itu B atau beda, tambah 1. Oke ya, kita tinggal hitung 76 kurang 4 itu eh, 72 dibagi 8 tambah 1. Ya, 72 dibagi 8 itu 9 tambah 1, 10. Jadi ternyata jumlah suku ini itu semua jumlahnya ada 10 suku. Sehingga kita tinggal masukin rumus 10 per 2. Suku pertamanya 4, suku terakhirnya 76. Oke, 10 bagi 2 itu 5. Kali 4 tambah 76 itu 80. Sama dengan 400. Oke ya, itu adalah hasil penjumlahan yang di dalam ini. Nah, sekarang
Kita tinggal akarkan. Jadi jawabannya tinggal akar 400. Akar 400 itu adalah 20. Oke, demikian untuk soal ini. Kemudian yang berikut ini kita ada diberikan ah, barisan bilangan ya. Oke, ini masih sama. Ini adalah barisan aritmetika. Kenapa barisan aritmetika? Karena tiap sukunya bertambah dengan bilangan yang sama, yaitu dia ditambah 3. Ini tambah 3, ini tambah 3, ini tambah 3, dan seterusnya. Jadi selalu ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu ditambah 3. Oke, kemudian soalnya adalah kita disuruh cari berapa bilangan ratusan terbesar yang habis dibagi 4. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan ratusan terbesar yang habis dibagi 4 itu adalah 998. Ya, kita coba ya. 998 dibagi 4. Ini berapa? 4, 16, 3. Oh, 38 bukannya. Oke, oh berarti bukan 998. Berarti harusnya dia 996. Oh ya, betul, 996 ya. Karena ah, 1000 itu adalah kelipatan 4. Ya, oke. Bilangannya adalah 996. Nah, sekarang kita mau uji apakah 996 ini adalah bagian dari suku ini. Oke ya, cara mengujinya adalah kita cek N-nya. Apakah N-nya adalah bilangan bulat? Kalau suku ini, 996 ini, kita masukkan jadi suku terakhir di barisan bilangan ini. Per B tambah 1. Karena N itu nilainya selalu bilangan bulat. Oke ya, berarti kita tinggal 996 kurang 5 per 3 tambah 1. 996 kurang 5, 991 per 3 tambah 1. Nah, tanpa perlu membagi, kita tahu bahwa 991 itu tidak bisa dibagi 3. Karena 9 tambah 9 tambah 1 itu 19. 19 bukan kelipatan 3. Sehingga ini bukan ya. Oke, kita cari lagi bilangan ratusan yang terdekat. Yaitu kita coba 992. Oke, kita tinggal kurang 4 saja ya. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya N sama dengan 992 kurang 5 per 3 tambah 1. 992 kurang kurang 5 itu adalah 987 ya. Bagi 3 tambah 1. Oke, kita jumlahkan coba ini. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, ya. 8 tambah 7 tambah 9. Hasilnya adalah 24. 24 habis dibagi 3, habis ya. Sehingga ini pasti bulat, ya. Hasil dari 987 bagi 3 tambah 1 pasti bilangan bulat. Oke, coba kita bagi ya. 987 bagi 3, 3, 9, 8, 2, 6, 27, 9. Habis ya, jadi 329 tambah 1, 329 tambah 1, 3, 30. Ya, jadi bilangan 992 adalah masuk ke suku ini, masuk ke barisan itu dengan suku ke 330. Jadi bilangan ratusan terbesarnya adalah 992. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikut ini di sini ada 3 orang. Ada Ami,
Budi, dan Cici membagi suatu bilangan yang sama. Ami membagi bilangan dengan 4, hasilnya bersisa 3. Oke, jadi contoh bilangan yang dibagi 4, sisanya 3 itu contoh 7. Ya, 7 dibagi 4, 1, 4, 3. Ini sisanya 3 ya. Oke, Budi membagi 5, hasilnya bersisa 4. Tapi bilangannya bilangan yang sama. Dan Cici membagi dengan 6 dan bersisa 5. Bilangan terkecil yang mereka bagi adalah berapa? Oke, kita coba data ya. Ami itu 3 kan? 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Ini adalah semua bilangan kalau dia dibagi 4, sisanya 3, dan seterusnya. Oke, kemudian kalau Budi itu ada 4, 7, kemudian oh dibagi 5 bersisa 4. 4 bukan 7. 9, 14, 19, 24, 29, dan seterusnya. Ini semua adalah bilangan kalau dibagi 5, sisanya 4. Sekarang Cici 5, 11, 17, 23, 29, dan seterusnya. Ini semua adalah bilangan kalau dibagi 6, sisanya adalah 5. Nah, tapi kan agak susah nih. Bilangannya harus sama. Artinya kita harus cari berapa yang sama di sini ya. Oke. Atau sama aja dengan sebenarnya kita mencari kelipatan persekutuan terkecil. Ya, karena ini ada kata terkecil. Oke. Tapi masalahnya adalah kelipatan persekutuan terkecil dari siapa? Ya, kelipatan persekutuan terkecil dari siapa? Dari 3, 4, dan 5 kah? Jawabannya tidak. Karena ini sendiri pun bukan kelipatan 3. Ini pun bukan kelipatan 4. Ini pun bukan kelipatan 5. Jadi kita tidak mungkin cari kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 4, dan 5. Oke, kalau begitu KPK dari berapa? Nah, kalau kamu perhatikan bilangan-bilangan ini adalah 4 kurang 1 semua. Dan ini adalah kelipatan 5 dikurangi 1. Ya, dan di bawahnya adalah kelipatan 6 dikurangi 1. Jadi yang atas kelipatan 4 dikurangi 1. Ini kelipatan 5 dikurangi 1. Ini kelipatan 6 dikurangi 1. Ya, oh dengan berarti dengan begitu kita cari saja KPK dari 4, 5, dan 6. Kemudian nanti kita kurangi 1. Karena bilangannya ini semua konsisten, semua sama. Dikurangi dengan 1. Oke, sekarang kita cari KPK dari 4, 5, dan 6. Oke, 4 itu 2 pangkat 2 ya, faktorisasi primanya ya. 5 itu ya 5 karena bilangan prima. 6 itu 2 kali 3. Oke ya, berarti KPK-nya tinggal yang beda 5, 3. 5 kali 3 kali yang sama pangkat terbesar. Berarti ini tinggal 15 kali 4 sama dengan 60. Ya, jadi KPK-nya 4 dan 5, 6 adalah 60. Tapi bilangan-bilangan ini harus dikurang 1. Berarti jawabannya ya tinggal 60 kurang 1 sama dengan 59. Jadi itu bilangan terkecil yang mereka bagi. Nanti kamu boleh uji.
559 dibagi 4, betul tidak sisanya 3. 59 dibagi 5, betul tidak sisanya 4. Dan 59 dibagi 6, betul tidak sisanya 1. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini dibilang peserta ujian nasional yang berhasil lulus pada ujian utama 75%. Jadi, yang lulus ada 75%, yang tidak lulus berarti ada 25%. Oke, dari 25% yang tidak lulus ini diberi kesempatan mengikuti ujian ulang. Oke, dari semua mengulang ada 30% yang lulus. Nah, ditanya berapa persen keseluruhan peserta yang lulus. Oke ya, jadi soal ini yang pasti kamu tidak tambah ya. Kamu tidak buat 70% ditambah 30%. Ya, kenapa tidak boleh ditambah? Karena 30% ini bukan 30% dari keseluruhan, tetapi 30% dari 25%. Oke ya, sehingga kalau kita mau cari 30% ini adalah berapa dari keseluruhan, ya, 30% ini adalah berapa dari keseluruhan, berarti kita tinggal buat begini, lulus pada ujian kedua adalah 30% dari 25%. Begitu. Oke, ini coret 4. Sama dengan berapa itu? 30 bagi 4, 15/2 ya. Atau 7,5%. Ya, jadi dari keseluruhan yang lulus pada ujian kedua itu hanya 7,5% saja dari keseluruhan. Oke, sehingga total semua yang lulus, nah ini yang bisa kita tambah karena kita sudah sama ya, 75% ditambah 7,5%. Ya, angkanya kita tinggal tambah ya, 82,5%. Jadi jawabannya adalah 82,5%. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal ini dikatakan ada dua lingkaran, lingkaran besar dan kecil yang saling berpotongan. Pada lingkaran kecil, 4/5 bagian daerah terarsir. Jadi, yang terarsir itu ini 4/5 bagian, yang besar 5/6 bagian. Oke, sehingga kalau kita dari sudut pandang lingkaran kecil, ya ini yang lingkaran kecil ya, ini yang tidak terarsir. Berarti yang tidak terarsir itu adalah 1 kurang 4/5 sama dengan 1/5 bagian yang tidak terarsir. Kalau kita lihatnya dari sudut pandang lingkaran besar, ini lingkaran besar, ini yang tidak terarsir, oke, itu adalah 1 kurang 5/6 sama dengan 1/6 bagian. Ya, jadi kalau kita lihat sudut pandangnya lingkaran kecil, yang tidak terarsir itu 1/5. Tapi kalau kita lihat sudut pandangnya lingkaran besar, yang tidak terarsir itu 1/6 bagian. Oke ya, kita tidak tahu berapa luasnya karena yang ditanya nanti adalah perbandingan. Tapi yang pasti kita tahu, yang tidak terarsir itu yang merah ini
luasnya sama dengan yang hijau. Karena itu satu daerah yang sama. Oke ya. Jadi dari sudut pandang lingkaran kecil 1/5 bagian, dari sudut pandang lingkaran besar 1/6 bagian, itu jumlah luas totalnya itu sama. Oke, kita tidak dikasih tahu berapa, tapi kita anggap aja luas yang di dalam ini satu. Ya, kita anggap aja ini luasnya satu. Otomatis ini juga adalah luasnya satu. Nah, karena ini luasnya satu, maka yang ini luasnya, ini kan satu itu ngambil 1/5 bagian. Yang ini 4/5 bagian. Oke, berarti yang di dalam ini luasnya adalah 4. Ya, karena perbandingannya 1/4 toh. Kalau yang ini luasnya satu, ya perbandingannya 1/4. Kalau luasnya ini satu, berarti yang diarsir luasnya pasti 4. Nah, luasnya juga sama satu, karena luasnya sama-sama ya. Oke, tapi ini dia ngambilnya 1/6 bagian. Ini 5/6 bagian. Berarti sekarang perbandingannya adalah 1/5. Karena ini luasnya satu, maka ini pasti luasnya 5. Oke ya, kita sudah dapat semua ya. Yang ini luasnya satu, ini luasnya 4, ini luasnya 5. Ya, oke. Kita tidak perlu tahu angka pastinya berapa, karena pada akhirnya nanti kita akan bandingkan. Oke ya, ditanya perbandingan luas daerah lingkaran besar. Lingkaran besar berarti ini semua ya. 5 tambah 1. Lingkaran besar dibanding dengan lingkaran kecil yang diarsir. Lingkaran besarnya 6, lingkaran kecil yang diarsir ya ini 4. Jadi jawabannya 3/2 atau 3/2. Ya, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, ini kita pakai konsep rate yang kemarin sempat kita bahas di bimbingan kelas 5 dan 6. Ya, jadi dibilang ada 3 pompa. Pompa pertama itu 20 menit. Artinya kecepatan pompa pertama itu adalah 1/20 menit. Pompa kedua 30 menit. Artinya kecepatan pompa kedua 1/30 menit. Pompa ketiga 60 menit. Artinya kecepatan pompa ketiga 1/60 menit. Oke, sudah terisi setengah bagian. Kemudian pompanya digunakan secara bersamaan. Oke, karena kita pakai pompanya bersamaan, berarti rate-nya kita tambah ya. 1/20 tambah 1/30 tambah 1/60. Oke ya, berarti berapa itu? Penyebut 60 ya. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6/60 atau 1/10. Jadi dia bisa mengisi satu tangki dengan waktu 10 menit. Oke ya, jadi dia bisa mengisi satu tangki dengan waktu 10 menit. Ya, oke, kita tidak perlu masukin lagi rumus yang segitiga itu. Ini apa di sini ya? Eh, Jumlah pekerjaan, ini rate, ini waktu. Kita tidak perlu masukin lagi ke segitiga ini karena sudah jelas ya. Satu tangki dia mengisi dalam 10 menit. Sudah terisi setengah bagian, berarti tinggal setengah yang mau dia isi. Oke, berarti kalau setengah tangki
Oke, pasti lebih cepat lagi. Berarti pasti lebih cepat, yaitu kita tinggal bagi dua, 5 menit. Nah, jadi jawabannya adalah 5 menit. Atau bisa juga kamu masukin rumus ini. T setengah dibagi 1/10. Setengah kali 10/1. Sama dengan 5 menit. Jadi jawabannya adalah 5 menit. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini dikatakan Pak Ahmad mempunyai 15 kilogram beras, 60 butir telur, dan 45 bungkus mie. Bahan makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangga dengan jumlah dan jenis yang sama. Berapa banyak tetangga yang memperoleh bahan makanan dari Pak Ahmad? Harusnya ini maksimal ya, paling banyak. Oke ya, itu soalnya ada keliru. Oke ya. Nah, kalau soal ini, kamu lihat kata kuncinya jumlah dan jenisnya yang harus sama. Oke, sehingga sebenarnya soal ini kamu tinggal cari FPB-nya saja. 15, 60, 45. Oke, kita pakai faktorisasi prima. Ini 35. Berarti 3 kali 5 ya. Yang 60 itu 2, 30, 2, 15, 3, 5. Berarti ini 2/2 kali 3 kali 5. Kalau dia 45, 3, 15, 3, 5. Ini 3/2 kali 5. Oke. Nah, kalau FPB kita cari yang sama ya. Yang sama itu ada 5 dan 3. 3/2, 3, 3. Kita ambil pangkat terkecil. Berarti sama dengan 15. Oke ya. Ini 15 apa? 15 bungkusan atau 15 orang. Oke, soal selanjutnya. Nah, dikatakan ada dua segitiga ABC dan BDE adalah dua segitiga sama sisi yang identik. Oke, dia sama sisi, berarti panjang sisinya semua sama. Panjang sudut besar sudutnya adalah 60 derajat. Sama semua. Ya, karena dia 180 dibagi 3. Oke, kemudian sudut CBE 80. CBE ini 80 derajat. Oke, maka sudut CAE berapa? Oke, CAE berarti CAE. Ya, ini ya, CAE. Ini berapa? Oke ya. Nah, berarti kita ada segitiga ini ya. Segitiga ABE yang merupakan segitiga sama sama kaki. Karena panjangnya ini sama. Dua-duanya segitiga sama sisi. Karena dia segitiga sama kaki, maka besar sudut ini dan besar sudut ini pasti sama. Oke, jadi kalau kita gambar, ini besarnya sama. Karena dia sama kaki. Oke, sudut ini adalah total 60 tambah 80. 140. Sehingga sudut A dan sudut E masing-masing tinggal 180 kurang 140/2. Sama dengan 40/2 sama dengan 20. Oh, berarti ini besarnya 20. Ya. Oh, kita tahu itu adalah segitiga sama sisi. Yang besar sudut ininya totalnya adalah
60 derajat. Ini 60, kemudian yang kecil 20, berarti yang ini adalah 60 kurang 20 sama dengan 40 derajat. Ya, begitu untuk soal ini. Nah, kemudian soal selanjutnya. Ya, seekor kera memanjat pohon setinggi 6 meter dalam 30 menit. Karena licin, kera tersebut turun 2 meter. Ya, jadi dalam 30 menit, dia naik 6, turun 2. Ini dalam 30 menit. Artinya dalam 30 menit dia berhasil memanjat sebanyak 6 kurang 2 sama dengan 4 meter. Nah, begitu seterusnya ya sampai dia berhasil memanjat pohon setinggi 20 meter. Ya, jadi 30 menit pertama dia memanjat 4 meter, 30 menit kedua 4 meter lagi. Sampai seterusnya sampai 20 meter. Oke ya, dan mulai memanjat jam 7. Oke, berarti soal ini bisa kita langsung buat 20 meter dibagi 4. Oke ya, kan sekali memanjat dia naik sebanyak 4 meter. Satu kali panjat dia naik sebanyak 4 meter. Ini sama dengan 5. Berarti monyet itu 5 kali memanjat. Sekali memanjat itu 30 menit. Berarti kalau 5 kali panjat tinggal 5 kali 30 sama dengan 150 menit. Oke, 150 menit itu adalah 2 jam 30 menit. Jadi kalau dia memanjat jam 7, ya tinggal tambahkan saja 2 jam 30 menit sama dengan 9.30. Ya. Oke.